persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerjasama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN siap menjadi penanggung jawab program nasional percepatan penurunan stunting, dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Hidup berencana itu Ya, Mitra Jaga, untuk talk show kali ini bersama dengan BKKBN Jawa Barat mengenai sosialisasi penguatan pendataan keluarga, program kerja, dan juga mengenai kelompok sasaran Bangga Kencana bersama dengan Mitra Kerja tahun 2021. Nah, untuk tema kali ini adalah mengenai pendataan keluarga. Para narasumber kami adalah Ibu Diplom India Nuritasari M.I. Pol, ini selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS, dan juga sudah hadir di studio Radio Kanjaga adalah Bapak Herman Melani SH MH selaku Koordinator Bidang Abdin BKKBN Jawa Barat. Saya Ines Setia yang akan memandu acara di dalam acara talkshow ini. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Herman, apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Pak Herman, dan juga ada Ibu Dia di jaringan telepon kami. Ibu Dia sudah mendengar suara kami di sana? Iya, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mitra Kanjaga, untuk Anda yang akan bergabung dalam perbincangan kami di sini, silakan saya membuka layanan telepon dan juga SMS layanan WA kami di 0811 219 2201. Mitra Kanjaga, tahun 2020 BKKBN seharusnya melaksanakan hajat besar 5 tahunan, yaitu pendataan keluarga. Namun dikarenakan pandemi COVID-19, maka pendataan keluarga ditunda pelaksanaannya menjadi tahun 2021. Pendataan keluarga dilaksanakan secara serentak di Indonesia, termasuk tentunya di Provinsi Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa mitra kerja BKKBN salah satunya yaitu Komisi 9 DPR RI, sesuai dengan tugas dan fungsi legislatif, maka perlu untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintah. Dan dalam hal ini BKKBN termasuk terkait program pendataan keluarga tahun 2021 atau disingkat menjadi PK21, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana pendataan keluarga tahun 2021 di Provinsi Jawa Barat tentunya juga sudah mempersiapkan dengan baik pelaksanaannya. Nah, ini barangkali bisa digambarkan seperti apa pendataan keluarga di tahun 2021 ini. Ya, silakan Bapak Herman Melani. Baik, para pendengar Mitra Kanjaga, suara berada, jadi PK 21 atau pendataan keluarga 2021 secara legal memang sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang Nomor 87 Tahun 2014 bahwa pendataan keluarga itu di pengertiannya jelas bahwa tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data demografi, data keluarga berencana, data keluarga sejahtera, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN secara serentak 5 tahun sekali, cuma karena jadwalnya seharusnya tahun 2020, namun karena ada COVID bergeser ke 2021. Ini kita lakukan secara door-to-door ya, kepada keluarga. Jadi sasarannya yang didata adalah keluarga. Berbeda dengan sensus penduduk yang sasarannya penduduk. Kalau pendataan keluarga 2021 ini sasarannya adalah keluarga
keluarga. Itu. Ya, jadi pendataan keluarga ini sasarannya adalah keluarga, gitu ya. Baik. Nah, kemudian aspek legal pendataan keluarga itu seperti apa, Ibu Tia? Ya, tentunya kalau suatu program pemerintahan harus memiliki dasar legalitas ya dalam pelaksanaannya. Nah, untuk pendataan keluarga ini ada beberapa acuan perundang-undangan. Yang pertama, kegiatan ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, khususnya di pasal 49 dan pasal 41, di mana di sana diamanatkan agar pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Nah, data ini memang sangat dibutuhkan karena kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan dan juga dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, khususnya di pasal 53 tentang perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Di pasal 53 itu disebutkan bahwa pendataan keluarga wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota secara serentak setiap 5 tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Nah, pendataan keluarga tersebut dilakukan oleh kader pendata setempat ya, di bawah pembinaan dari penyuluh keluarga berencana dan atau petugas lapangan keluarga berencana. Nah, landasan legalitas yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, ini juga di sana dicantumkan bahwa mengapa kita penting membutuhkan data ini, karena data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Ya, nah inilah yang menjadi dasar hukum barangkali atau aspek legalitas dalam kegiatan atau program pendataan keluarga PK21 ini. Ya, jadi baik. Ini pendataan keluarga ini memang khusus mengenai pendataan keluarga. Mungkin saya ke Pak Herman dulu ya, Pak Herman. Untuk pendataan keluarga sendiri, nah ini apakah mereka juga memang dalam satu keluarga yang tinggal di tempat itu, atau barangkali misalnya satu keluarga ada yang berpencar, misalkan di mana rumahnya atau bagaimana? Jadi untuk pendataan keluarga 2021 ini kita tidak lagi melihat dari aspek kependudukan, data kependudukannya. Jadi kita memang melihatnya dari pasangan usia subur yang memang ada di masyarakat. Jadi yang kita data bukan melihat kartu keluarganya, tapi memang melihat keluarganya ya. Jadi untuk Jawa Barat sendiri bisa jadi memang tidak hanya Jawa Barat ya, bisa jadi satu rumah itu ada 3 yang didata atau 2 yang didata, karena memang kita melihatnya dari pasangannya atau pasangan subur atau keluarganya. Ya, jadi tidak hanya dilihat dari kartu keluarganya saja, Pak, tapi dilihat dari keluarga. Dari serumah bisa jadi ada berapa orang gitu. 3 keluarga. Gitu. Keluarga. Jadi benar-benar mereka para petugasnya itu harus langsung mengunjungi rumah. Iya. Dalam pendataan keluarga ini ya. Betul, bahkan kita ada yang istrinya, mohon maaf ya, ada istrinya lebih dari 1, ya tetap didata di 2 keluarga tersebut. Nah, ada kan yang mempunyai istri lebih gitu ya. Jadi sini didata, di sini juga didata, karena memang kita melihat dari sisi pasangannya. Oh, baik. Nah, itulah bedanya antara sensus penduduk dengan pendataan keluarga ya, Pak ya. Jadi para petugas dari BKKBN ini nanti akan datang secara langsung, Pak, door to door setiap rumah. Ya, jadi sebenarnya pendataan keluarga sudah selesai kita laksanakan, termasuk di Jawa Barat ini.
Oleh karena itu saya mohon informasi juga kepada masyarakat, ya, para pendengar Radio Pandaga ini, barangkali ada yang belum didatangi atau belum didata, mohon diinformasikan kepada penyuluh KB setempat, ya, atau kader KB setempat, karena kita ingin memastikan bahwa seluruh keluarga di Jawa Barat ini harus terdata. Barangkali karena kemarin ada COVID, ya, sehingga didatangi menolak karena takut ada penyebaran COVID, ataupun karena memang wilayahnya ada PPKM mikro dan seterusnya, bisa diinformasikan kepada kami untuk nanti kita update kembali data di keluarga tersebut. Ya, ini kan sudah selesai dilaksanakan pada bulan April dan Mei ya Pak ya? April sampai kemarin akhirnya karena ada PPKM. Ada PPKM ya, jadi ada Agustus kayaknya baru selesai. Ya, Agustus baru selesai dan itulah Mitra Jaga. Jadi mereka para petugas BKKBN ini mendatangi secara langsung, mendetail berapa banyak dalam satu rumah itu begitu ya, pasangan usia subur di situ ya. Baik. Nah, kemudian apa keunggulan dari pendataan keluarga di tahun 2021 ini Pak? Ya, ini pendataan keluarga 2021 ini sebenarnya perbaikan dari pendataan keluarga di 2015 ya, tapi di 2021 ini perbaikan ini tentunya menjadi lebih menjadikan pendataan keluarga ini lebih punya keunggulan tersendiri ya, dibandingkan data-data yang lain. Jadi pendataan keluarga ini datanya karena berbasis keluarga tentu datanya mikro dan rinci ya, dan terus kemudian data tersebut tidak bersifat statis tapi bisa diupdate, karena bisa jadi sekarang di data lagi hamil, nanti setelah melahirkan harus diupdate lagi bahwa anaknya sudah lahir, nomor NIK-nya sekian, dan seterusnya, dan ini bisa diupdate secara berkala. Terus kemudian memang data yang kita peroleh ini memang data lapangan ya, jadi data dari akar rumput dan memang data dari masyarakat juga, dari dan oleh dan untuk masyarakat. Kemudian juga segmentasi sasaran juga fokus karena nanti setiap kader pendata akan membuat peta keluarga di wilayah RT-nya masing-masing, sehingga akan tergambar peta keluarga di salah satu RT ini seperti apa, nanti akan tergambar dalam peta keluarga tersebut. Dan memang karena kita melakukannya dengan wawancara ya, baik melalui langsung maupun melalui virtual, karena kondisi COVID bisa jadi wawancaranya melalui WA ataupun video call ataupun media lainnya, tentu datanya memang data yang diperoleh langsung dari masyarakat, tergantung kondisinya di masing-masing keluarga. Itu yang menjadi keunggulan pendataan keluarga 2021. Iya, baik ya. Mungkin kemarin Anda pernah didata juga secara online oleh petugas, ini biasanya kader ya Pak ya, kader PKK ya. Kader KB, ya, kader KB ya. Berbagai kader. Karena kemarin juga saya banyak pendataan secara online juga yang dikoordinir juga oleh RW di sana gitu. Ada di sini pengumuman ya, ada pendataan, minta ini gitu, data ini. Sebetulnya itu memang untuk pendataan keluarga ya Pak ya? Iya. Kalau nanti indikatornya ada indikatornya sesuai. Kan ada pendataan, kan ada pendataan dari instansi lain juga kan kemungkinan ada ya. Kalau dari BKKBN nanti jelas ada indikatornya yang ketika ditanyanya, oh ini dari BKKBN, nanti kelihatan indikator yang ditanya-tanya. Iya, baik. Karena termasuk juga apakah ber-KB atau tidak ya? Pasti. Nah, ya, tidak. Ada pertanyaan seperti itu ya. Iya, baik. Itu ketahuan juga bahwa ini adalah untuk program dari BKKBN ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut apakah memang Anda ber-KB atau tidak gitu ya. Baik, kita beralih kembali ke Ibu Diah. Apa sebetulnya Ibu urgensi BKKBN ini untuk melaksanakan pendataan keluarga?
Ya, memang pendataan keluarga kalau tadi sebelumnya juga sudah disampaikan ya bahwa dari data ini nanti akan menjadi basis di dalam program pembangunan. Karena kan kalau kita agenda pembangunan itu kan buat siapa? Gitu kan, tentunya buat masyarakat ya. Nah, seringkali kan kita nih sayangnya kurang mendapatkan informasi tentang kepastian data, sehingga boleh jadi dengan lemahnya data itu kemudian sasaran program pembangunan itu bisa jadi tidak tepat. Nah, pendataan keluarga ini berupaya untuk menjawab tantangan tersebut gitu dengan mendata seluruh keluarga Indonesia. Lalu tadi sudah disampaikan bahwa outputnya itu nanti bisa ada data yang sifatnya by name by address ya, jadi betul-betul nama alamatnya terdata persis ya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran kondisi kehidupan keluarga yang didata, terutama karena memang ini pelaksanaannya juga oleh BKKBN, bisa dilihat nanti dari indikator kependudukan terkait juga dengan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Nah, hasil pendataan keluarga ini juga dapat menampilkan indikator kinerja utama program Bangga Kencana, seperti misalnya total fertility rate gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan angka CPR atau contraceptive prevalence rate ya, jadi angka prevalensi kontrasepsi misalkan seperti itu, kita bisa dapat angka itu, kita bisa dapat angka unmet need ya. Jadi ini adalah presentasi kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi misalkan gitu ya. Kita juga bisa mendapatkan angka ASFR ya, yaitu angka kelahiran remaja ya, antara umur 15-19 tahun misalkan ya, dan juga kita bisa mendapatkan indikator pembangunan keluarga atau IBANGA dan juga median usia kawin pertama perempuan. Nah, terlebih lagi di tahun 2021 ini ada satu tambahan indikator penting ya dalam pendataan keluarga, yaitu adanya data keluarga beresiko stunting. Ini kan tantangan atau masalah yang memang sedang dihadapi Indonesia gitu ya, dan Presiden juga menghendaki bahwa angka stunting di Indonesia ini menurun. Nah, dengan pendataan ini kita bisa mendapatkan data tadi tentang resiko keluarga yang beresiko stunting. Ya, baik. Jadi Mitra Kendega, nah kalau misalkan ada pendataan yang dilakukan ini, jawab sejujur-jujurnya begitu ya Pak ya? Oh iya, harus. Ya, jadi begitu pertanyaan ini jawab dengan jujur, karena ini adalah tombak untuk perencanaan pembangunan nantinya ya. Nah, tadi udah disampaikan untuk pendataan keluarga di tahun 2021 ini memang harusnya di bulan April, Mei itu sudah selesai, tapi karena pandemi akhirnya diperpanjang ya Pak ya? Iya, sampai Agustus baru selesai. Sampai Agustus baru selesai. Nah, ini supaya tidak jadi penasaran untuk semua mitra Kendega nih, untuk para pendengar Kendega, karena banyak sekali pendataan-pendataan yang dilakukan dari BPS gitu ya, kemudian dari berbagai inilah untuk pendataan. Sementara pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN ini, di antara pertanyaan-pertanyaannya tuh apa saja coba Pak? Ya, jadi nanti kan ada indikator pendataan keluarga ini kan pertama indikator kependudukan ya. Nanti keluarga akan ditanya nama anggota keluarganya siapa aja, terus nanti nomor induk kependudukannya, NIK-nya berapa, terus status perkawinannya, tanggal bulan lahir, terus nanti akan ditanya memiliki akta lahir atau tidak. Karena ini sebagai bentuk juga kita ingin punya data, sebetulnya yang punya akta lahir itu berapa persen sih, misalnya di Kabupaten Bandung misalnya berapa, terus kemudian agamanya apa, terus pekerjaannya apa, pendidikannya sampai mana, apakah memiliki BPJS atau kesertaan JKN atau tidak. Nah, ini di indikator kependudukan nanti akan ditanya seperti itu ya. Jadi di lembar pertama kalau di formulir itu. Nanti kalau di indikator yang kedua, yaitu indikator keluarga berencana, nanti keluarga akan ditanya jumlah anak lahir hidup berapa, jumlah
anak yang masih hidup berapa. Terus ditanya juga menurut ibu jumlah anak ideal itu berapa sih yang diinginkan? Karena ini kan terkait juga bagaimana perencanaan keluarga di masyarakat ya. Apakah inginnya anaknya 2 atau inginnya 5 dan sebagainya, kan itu ditanyakan juga. Terus nanti ditanya juga ber-KB atau tidak ya. Kalau tidak ber-KB itu alasannya apa? Terus kemudian kalau ber-KB, KB apa? Apakah implan, apakah IUD atau pil, suntik dan seterusnya. Nanti ditanya juga dilayaninya di mana ya. Terus nanti pelayanannya apakah di rumah sakit pemerintah atau di KB swasta atau di praktek mandiri bidan. Nah ini di indikator keluarga berencana akan ditanya seperti itu. Nah kalau pertanyaannya itu berarti itu pendataan keluarga, ya karena jadi ini lebih spesifik detail. ya. Terus nanti di indikator pembangunan keluarga juga akan ditanya yang rada-rada sensitif ini pertanyaannya. Makanya saya berharap para kader pendata di lapangan memang harus pintar melakukan penggalian atau probing kepada keluarga sehingga pertanyaan ini tidak menyinggung. Ya. Karena misalnya contohnya. Apakah selama 6 bulan terakhir di antara anggota keluarga tanpa tegur sapa selama 3 hari berturut-turut? Ada pertanyaan itu ya Pak ya? Apakah bisa ranjang antara suami dan istri selama 7 hari berturut-turut? Ada nggak gitu? Terus apakah ada kekerasan dalam rumah tangga atau tidak? Nanti akan kita tahu bahwa data di Kabupaten Bandung misalnya sekian persen penduduk keluarganya ada yang tanpa tegur sapa selama 3 hari berturut-turut. Tentu ini nanti sesuai tadi Bu Dia sampaikan bahwa data ini akan menjadi intervensi untuk pembangunan. Artinya ketika di wilayah ini ada yang ketahanan keluarganya rentan, berarti kan harus ada intervensi. Bagaimana program di wilayah tersebut sehingga nanti ketahanan keluarga ini bagus. Karena kalau ketahanan keluarga bagus, jalan yang lain pun akan bagus, rezekinya bagus, kesejahteraannya bagus, pendidikannya bagus, karena semuanya berawal dari ketahanan keluarga. Bisa juga nanti akan ada pertanyaan juga, apakah selama 6 bulan terakhir ikut serta dalam kegiatan sosial atau gotong royong di lingkungan RT? Ini ditanya juga. Nah terus apakah sering ke posyandu? Nah, ini ditanya juga. Banyak sekali nih indikator pembangunan keluarga ini. Termasuk juga apakah punya penghasilan atau enggak selama 6 bulan terakhir, atau punya simpanan atau enggak. Nah, ini ditanya juga. Terus apakah mengikuti kegiatan usaha ekonomi, misalnya PPKS ataupun PKH, nanti di ini juga ditanya juga sehingga akan tahu bahwa di Kabupaten Bandung ini yang keluarga yang ikut PKH ini sekian persen, sekian ribu keluarga, nanti akan ketahuan. Nah, tadi bahwa nanti akan kelihatan siapa yang sebetulnya berhak mendapatkan bantuan atau tidak, ini bisa menjadi data pendukung. Gitu. Nah di indikator lainnya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang juga terkait dengan sosial ekonomi ya, misalnya lantai rumah terluas itu berapa? Apakah menggunakan keramik atau semen ataupun kayu dan seterusnya? Apakah punya jamban atau tidak, ya, luas tanah bangunannya berapa, apakah pakai listrik atau gas atau tidak dalam memasak, atau pakai minyak tanah dan sebagainya. Sampai ke tahu program KB ini dari mana, itu ditanya. Karena ini untuk program intervensi kita. Nah, indikator terakhir yang menjadi suplemen kita adalah indikator stunting, ya. Nanti hanya untuk yang hamil dan yang punya balita aja ini. Jadi kalau keluarga dia tidak punya balita, tidak sedang hamil, nggak akan ditanya indikator ini. Jadi misalnya berat dan tinggi badan balitanya berapa, terus lingkar lengan atas ibunya berapa, terus ASI eksklusif atau tidak. Itu nanti ditanya itu dalam rangka itu tadi untuk mengetahui risiko stunting, gitu ya. Ya gitu Mbak, jadi sangat rinci sekali ini pertanyaan kalian dan datanya juga akan saya kira lebih unggul dibanding data yang lain. Iya. Bagaimana dengan sasaran pendataan keluarga di Provinsi Jawa Barat sendiri Pak Herman? Kalau Jawa Barat karena kita penduduknya sangat besar ya,
hampir mendekati 50 juta penduduk di tahun ini. Tentunya sasaran pendataan keluarga juga besar. Ini terbesar se-Indonesia untuk Jawa Barat. Jadi kita mendata kemarin itu hampir 13,2 juta keluarga yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Dan ini kita dibantu dalam pelaksanaan pendataan keluarga ini dibantu oleh SDM pendataan keluarga kita di lapangan. Jadi ada 627 manajer pengelola di tingkat kecamatan, ada 627 manajer data juga di tingkat kecamatan yang akan mengolah datanya. Dan kemudian ada 5.957 supervisor yang ada di tingkat desa kelurahan. Dan tentunya yang menjadi garda terdepan dalam pendataan keluarga adalah kartu pendata yang jumlahnya di Jawa Barat hampir 111 ribuan lebih. Ini luar biasa sekali kerja dari para kartu pendata ini. Ya, baik, Mitra KNDG. Apakah Anda sudah dilakukan pendataan Mitra KNDG? Sudah tentunya ya, karena sudah berakhir di bulan Agustus kemarin. Nah, mudah-mudahan nanti jawaban-jawaban Anda ini yang Anda sampaikan memang benar-benar jawaban yang jujur gitu ya Pak ya. Karena itu nanti akan menentukan perencanaan pembangunan di Indonesia. Jadi sangat penting sekali gitu ya. Nah, kita balik lagi ke Ibu Dia nih. Ibu Dia, apa sih harapan dari dilaksanakannya pendataan keluarga ini, Ibu? Ya, tentu saja ini suatu hal yang sangat penting ya. Data itu kita tahu seringkali masalah itu muncul karena problemnya data yang tidak tepat. Nah, diharapkan memang dengan pendataan keluarga ini, khususnya buat BKKBN, bisa menghadirkan satu data keluarga Indonesia. Karena secara umum kan setiap penduduk itu dia akan menjadi bagian dari sebuah keluarga. Nah, dengan adanya satu data keluarga Indonesia ini, kita akan mendapatkan misalkan penyediaan data keluarga. Ya tadi ya, per keluarga, by name, by address. Kemudian kenapa? Karena ini nanti dengan basis data ini kita bisa menetapkan sasaran secara lebih baik, intervensi apa yang harus dilakukan, dan bagaimana secara operasional dapat dioptimalkan ya untuk program Bangga Kencana di lapangan. Yang berikutnya juga dengan pendataan keluarga ini diharapkan bisa memberikan kepentingan penetapan kebijakan ya, evidence based policy. Jadi kebijakan, perencanaan, pengendalian dan pemantauan di setiap tingkatan itu betul-betul berdasarkan data yang benar ya. Yang selanjutnya juga harapan dari satu data keluarga Indonesia ini sebetulnya bukan hanya dimanfaatkan oleh BKKBN, tapi data ini juga bisa dimanfaatkan oleh program pembangunan lainnya sebetulnya ya, dimanfaatkan. Ya kita saya sih mungkin ambil contoh ya, betapa seringnya misalkan bantuan sosial itu mau dibagikan ke masyarakat, ternyata datanya nggak akurat. Yang menurut kita harusnya dapat nggak dapat, yang menurut kita harusnya nggak dapat ternyata dia dapat, misalkan begitu ya. Atau tidak terupdate gitu ya, yang orangnya sudah wafat masih dapat bantuan juga dan lain-lain. Nah, diharapkan dengan kondisi yang tadi 5 tahunan ini ya, diupdate data dan kemudian satu data keluarga Indonesia ini bisa memudahkan membantulah program pembangunan lainnya dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya. Ya, jadi Mitra Kanjaga, nah itu ketika ada pendataan, silakan Anda jawab dengan apa adanya, sejujur-jujurnya. Karena ya itu tadi, ketika kan kalau misalkan jawab swasta, otomatis swasta itu yang memiliki penghasilan yang rutin, yang tetap begitu ya Bu ya. Nah kemudian juga nanti apakah ini layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak. Ketika tidak terdata karena memang penafsirannya dia mempunyai penghasilan yang tetap, ya akhirnya nggak masuk ke dalam data itu ya Bu ya. bisa terjadi ya. Ya, baik, Mitra Kanjaga, untuk Anda yang akan bergabung di layanan telepon atau SMS kami, layanan WA kami, silakan di 0811 219 2201. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama dengan Radio Kanjaga dari Jalan Raya Soreang, kilometer 17, Kabupaten Bandung. Ekonomi juga ikut-ikutan sulit. Sabar ya Umi, semuanya pasti baik-baik lagi kok. Mana kita kan di rumah terus. Abi juga jadi minta terus. Takut positif Gak usah takut positif, kan udah sedia payung sebelum hujan. Iya sih, insya Allah negatif. Program KB Umi masih berjalan kok.
Yuk tetap ikuti program Keluarga Berencana di masa pandemi dengan tetap menggunakan kontrasepsi. Hamil saat pandemi sangat beresiko. Ibu hamil muda biasanya mengalami pusing, muntah-muntah, susah makan, sehingga berpotensi menurunkan daya tahan tubuh dan riskan terpapar virus corona. Untuk pelayanan, Anda tetap bisa menghubungi bidan dan penyuluh KB setempat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi, selain berdiam diri di rumah, tidak piknik, dan tidak mudik, COVID-19 negatif, istri pun negatif aja. Ayo ikut KB, karena berencana itu keren. Pesan ini dipersembahkan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Keturunan adalah impian setiap keluarga. Tapi di tengah masa pandemi corona, ada baiknya tunda dulu kehamilan Bunda. Kehamilan di masa pandemi corona cukup berpotensi karena rentan menurunkan imunitas tubuh Bunda. Seperti yang disampaikan Ibu Atalia Kamil, Ketua TPPKK Jawa Barat berikut ini. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ingat, hamil saat pandemi berbahaya karena daya tahan tubuh ibu hamil muda riskan terkena virus corona. Jadi selain diam diri di rumah, tidak piknik, tidak mudik, COVID-19 negatif, istri pun negatif aja. Ayo ikut KB, karena berencana itu keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelayanan KB, Anda tetap bisa menghubungi bidan dan penyuluh KB setempat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yuk ikut KB, karena berencana itu keren. Dari kawasan sore yang kilometer 17 Kabupaten Bandung bersama dengan Radio Kanjaga, dan tentunya Anda bisa bergabung di Kanjaga FM 100.8 dan juga di live streaming Radio Kanjaga bandung.co.id. Masih bincang-bincang bersama dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama dengan Bapak Herman Melani SHMH selaku Koordinator Bidang Abdin BKKBN Jawa Barat, dan juga di jaringan telepon kami ada Ibu Diplom India Nurita Sari MIPol, Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS. Nah, kita kembali berbincang bersama dengan Pak Herman nih. Nah, berkenaan dengan metode yang dilakukan mengenai pendataan keluarga di tahun 2021 ini, bagaimana metode pendataannya? Sebelum ke metode, tadi saya ingin sedikit menjelaskan ya terkait kejujuran dari keluarga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kader pendata ya. Karena bisa jadi karena tadi malu, terus kemudian atau gengsi, terus kemudian dalam hal pekerjaan saja kemudian jadi ambigu ya dalam memberikan jawaban. Namun kita BKKBN sebetulnya sudah melakukan antisipasi ketika keluarga tidak jujur ya. Antisipasinya dalam bentuk apa? Antisipasinya bahwa kader pendata yang mendata ini adalah memang diutamakan warga setempat, kader setempat. Yeah. Jadi misalnya kader pendata yang mendata di RW 1 diutamakan kader KB ataupun kader PKK ataupun kader program lainnya itu memang orang warga setempat. Sehingga ketika keluarga mau menyampaikan data yang berbeda pun agak kagok gitu atau gimana gitu, yeah. Karena dia kan warga setempat pasti tahu lah. Ya artinya walaupun tidak semua tahu ya, secara pekerjaan dan kelihatan ya. Jadi memang itu udah kita antisipasi bahwa diutamakan adalah kader setempat yang mendata. Yeah. Yeah. Kemudian untuk metode pendataan keluarga sebetulnya untuk tahun 2021 ini berbeda dengan 2015 ya. 2021 ini kita ada dua metode. Yang pertama dengan menggunakan metode formulir yang manual ya. Jadi kader pendata datang ke rumah warga ataupun ke keluarga, itu membawa formulir, diajukan pertanyaan sesuai yang ada di formulir, langsung dicatat di situ di formulir tersebut. Kemudian ketika sudah terisi semua, ditandatangani oleh kepala keluarganya. Terus kemudian data hasil itu dikirim ke supervisor untuk dicek apakah sudah betul atau sudah lengkap atau belum. Baru langsung kemudian dikirim ke manajer data untuk kemudian diinput di aplikasi pendataan keluarga. Nah ini biasanya kita terapkan ini untuk wilayah-wilayah yang susah sinyal. Karena untuk metode yang kedua, pendataan keluarga, kita menggunakan smartphone ya. Jadi kader pendata membawa smartphone pada saat mendata keluarganya. Nah, pakai aplikasi sehingga langsung diinput di situ. Jadi kelebihannya
tidak mendua kali pekerjaan ya. Kalau yang formulir kan harus ditulis dulu, terus kemudian baru di-input. Nah, kalau yang smartphone kita langsung di-input di situ di aplikasi tersebut. Nah, ini kenapa kita menggunakan dua metode? Karena di Jawa Barat sendiri, daerah-daerah itu tentu tidak semuanya ada sinyal telepon ya. Sehingga bagi yang sinyal selulernya tidak ada di wilayah tersebut, ya kita pakai yang formulir. Jadi ada dua metode itu yang kita lakukan. Baik. Nah, ini terkait dengan pendataan yang dilakukan terhadap mereka yang para disabilitas ya, yang tunanetra seperti ini. Bagaimana? Apakah memang ada metodenya gitu untuk melakukan pendataan seperti ini? Ya, jadi kalau pendataan kita kan memang langsung artinya mengunjungi keluarga tersebut. Jadi ketika pendataan itu tidak lagi menulis, keluarganya nggak menulis, jadi kader yang menulis kalau memang menggunakan formulir ya. Jadi nanti didata langsung dengan wawancara, nanti kader yang akan menyampaikan. Nah, tentunya data-data tadi akan kemudian diolah dan akan ketahuan bahwa misalnya keluarga tersebut memang ternyata dari sisi ekonomi ataupun dari sisi yang lainnya membutuhkan bantuan. Nanti ini data ini kan akan kita kasihkan ke masing-masing kabupaten kota untuk kemudian diintervensi. Ya. Jadi harapan kita memang potret data yang kita hasilkan nanti dari pendataan keluarga ini memang diharapkan pemerintah daerah kemudian mengintervensi dari data tersebut. Apakah tadi misalnya di daerah ini keluarganya tidak punya simpanan, atau kemudian dari sisi rumahnya aja tidak layak karena tadi misalnya luas tanahnya aja, luas bangunannya aja kecil, terus udah kecil sewa lagi ataupun nanti akan kelihatan data tersebut. Dan harapan kami nanti bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. Ya, jadi nah tadi yang terkait ditanyakan juga bahwa dia ingin berkembang tapi ada jalurnya untuk mengajukan proposal ke KB. Maksudnya di sini dinas KB atau BKKBN gitu Pak? Nah, kalau BKKBN memang ada beberapa program yang terkait usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Kalau sekarang justru lebih ke usaha peningkatan pendapatan keluarga sektor ya kalau sekarang. Dan jadi mungkin kalau untuk terkait di luar itu memang bukan kewenangannya BKKBN ya. Jadi kita memang untuk UPPKS saja nanti ada kelompok kader ataupun kelompok masyarakat bikin kelompok, terus kemudian kita latih bagaimana mengolah makanan, bagaimana packing makanannya sehingga bisa layak jual, terus kemudian bantu promosinya. Jadi BKKBN untuk program yang itu memang seperti itu ya. Jadi ada UPPKS namanya. Tapi kalau yang di luar program itu memang nanti itu jadi hasil pendataan keluarga ini menjadi pintu bagi pemerintah daerah untuk mengintervensi sesuai kewenangannya. Nah, tadi sudah dijawab juga oleh Pak Herman. Memang BKKBN sendiri ada program ya Pak ya untuk peningkatan peningkatan pendapatan keluarga. Nah, melalui program UPPKS itu, ya, Kang Dedi. Nah, di sini ada program dari BKKBN sendiri untuk peningkatan pendapatan keluarga. Namun Anda harus tergabung, begitu ya Pak ya? Ya, nanti koordinasi aja dengan penyuluh KB setempat. Ya, baik, tergabung dalam UPPKS dan koordinasi dengan penyuluh KB setempat, begitu. Ya, baik itu ya, Kang Dedi, silakan kalau Anda ingin mengembangkan diri untuk meningkatkan pendapatan keluarga, program dari BKKBN itu diantaranya ya. Baik, kita beralih ke Ibu Diah. Nah, ini kesuksesan pendataan keluarga tahun 2021 ini tentunya tidak lepas juga dari dukungan dan peran masyarakat serta stakeholder lainnya. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan mengenai hal itu?
Ya, tentu saja para pendengar tidak pernah ada sebuah kesuksesan itu tunggal. Pasti dia akan terdiri dari berbagai macam komponen sehingga suatu hasil itu bisa diraih. Nah, karena itu yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya dan apresiasi kepada BKKBN dengan seluruh jajarannya yang telah menyelesaikan tugas pendataan keluarganya dan masih berproses ya untuk pengolahan data. Dan juga saya berterima kasih nih kepada masyarakat Jawa Barat yang juga sudah mendukung program ini dengan memberikan jawaban yang benar, lengkap, akurat ya kepada kader ya masih mau didata. Ini penting sekali dan ini sudah memberikan kontribusi yang besar sehingga bisa menjadi rujukan tadi seperti sudah sering disampaikan acuan dalam program pembangunan ya. Dan tentunya nanti kepada para pihak yang akan memanfaatkan data dari pendataan keluarga ini ya saya berharap bahwa memang program pembangunan ke depan betul-betul mengacu kepada data. Jangan sampai data-data program-program gitu ya. Jadi tetap aja ketika kemudian menetapkan sasaran program tidak melihat data misalkan gitu ya. Nah ini sayang ya. Karena kan pelaksanaan ini pasti menelan biaya yang tidak murah gitu ya. Sudah banyak biaya dikucurkan sehingga seyogianya data ini betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pembangunan. Dan sekali lagi saya titip keamanan dari data yang sudah dengan keterbukaan dan semangat dari masyarakat diberikan kepada para kader pendata. Itu saja. Ya baik, jadi karena masa pandemi ini adalah tantangan yang Bapak jaga. Walaupun di angka di Kabupaten Bandung untuk kewaspadaan COVID-19 ini terus menurun, semakin melandai gitu ya, tetapi tetap kita harus waspada. Barangkali ada yang ingin lagi bergabung, bertanya, Kang Dedi, silakan. Kayaknya ingin memang benar-benar bertekad deh Pak, ingin lihat bagaimana caranya. Ya, tadi saya sampaikan karena setiap desa itu kami sudah membagi tenaga lapangan. Misalnya nanti Pak Dedi coba cari informasi di wilayah tersebut, penyuluh KB-nya siapa, nanti coba setelah ketemu minta koordinasi untuk program PPKS itu seperti apa. Nanti untuk mendapatkan informasi tersebut tentunya harus kita aktif. Dalam artian nanti ngasih tahu aja penyuluh KB-nya siapa, nanti sebut rumah atau apa seterusnya. Nanti programnya akan dijelaskan terkait peningkatan pendapatan keluarga sejahtera tadi. Jadi memang ada beberapa yang menjadi kewenangan BKKBN dan ada juga yang menjadi kewenangan instansi lain, misalnya Kementerian Sosial ya, atau instansi lain yang memang lebih bersifat membantu dalam sisi ekonomi dan seterusnya. Nah, BKKBN memang kewenangan kita untuk pendapatan keluarga, memang fokusnya kita di pendapatan keluarga. Yeah. Jadi misalnya ibu-ibu daripada gibah ya, nongkrong-nongkrong ngomongin orang, lebih baik bikin produk. Nah, nanti BKKBN akan membantu menghadirkan yang melatihnya, bikin produknya. Tentu biar lebih kuat, tentunya berkelompok. Dalam artian bikin kelompok. Nah, jadi kewenangan BKKBN memang tidak seluas seperti kementerian lain yang bersifat membantu secara ekonomi gitu ya. Karena kita memang fokusnya di keluarga. Nah, mudah-mudahan saya tadi sampaikan dengan pendataan keluarga ini, keluarga Pak Dedi bisa terdata dan bisa ketahuan oleh pemerintah daerah karena datanya sudah kita serahkan. Jadi ada intervensi lain yang tentu sesuai dengan kewenangan dari instansi atau pemerintah daerah tersebut. Ya, jadi silakan Pak Dedi koordinasi dengan penyuluh KB ya, Pak Ehat, penyuluh KB setempat. Itu biasanya setiap desa itu selalu ada penyuluh KB. Nah, nanti akan diberikan informasi bagaimana caranya untuk peningkatan pendapatan keluarga itu ya. Untuk lebih ininya memang harus berkelompok ya Pak ya. Harus berkelompok. Nah, jadi udah berapa orang nanti dibina begitu ya Pak ya? Nah, dilatih, dibina. Nah, silakan. Jadi Pak Dedi cari tahu siapa sih yang menjadi penyuluh KB di wilayah Pak Dedi sendiri. Nah, silakan nanti koordinasi, tanya-tanya bagaimana caranya. Mudah-mudahan nanti bisa tergabung dalam OPPKS di tempat tinggal Pak Dedi. Begitu ya Pak ya? Nah, baik.
Tadi sebelum kita akhiri perjumpaan kita nih Pak Herman, seperti apa sih progres dari pendataan keluarga tahun 2021 ini? Ya, jadi pendataan keluarga 2021 ini kemarin untuk pengambilan datanya sudah selesai, meskipun tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang ternyata belum terdata nanti kita update. Namun proses tahapan sekarang yang sudah atau sedang berlangsung adalah proses pengolahan data. Jadi data yang sudah masuk akan diolah, akan dianalisa, sehingga nanti akan muncul data-data yang bisa diintervensi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, jadi sampai saat ini pusat sedang mengolah data. Mudah-mudahan awal November kita sudah bisa mempublish hasil PK21 ini. Nah, nanti ketika sudah dipublish, kita akan bikin MOU dengan pemerintah daerah untuk pemanfaatan data ini. Karena tadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir data yang disampaikan, khawatir nanti ke pinjol ilegal dikasihkan, ya nggak usah khawatir, karena kami tidak akan memberikan data kepada yang tidak berkepentingan. Jadi masyarakat bisa mengakses data, tapi untuk by name by address-nya tentu yang punya kepentingan saja yang bisa mengakses. Jadi contohnya misalnya di kelurahan ini yang potensi stunting sekian orang, itu akan dipublish. Tapi untuk mengetahui siapa yang stuntingnya, itu hanya pihak-pihak tertentu saja yang bisa mengakses dalam rangka untuk intervensi. Oh, kalau ada potensi stunting, maka harus ada intervensi gizi. Nah, itu dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pusat maupun pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, intervensi itulah yang kita butuhkan dari hasil pendataan keluarga ini. Jadi tentunya ini pendataan keluarga ini jangan menjadi data yang tidak berguna, tapi harus bisa menjadi bahan untuk intervensi. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak yang sudah membantu pendataan keluarga ini dengan segala dinamikanya di era COVID ini bisa sukses terlaksana. Meskipun ada kekurangan sedikit-sedikit, saya kira wajar karena tidak semua proses ini mudah. Perlu strategi khusus dalam menghadapi COVID ini, namun pendataan keluarga itu harus tetap terlaksana. Dan saya juga terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang sudah membantu dan semua pihak ya, termasuk Budia sebagai tokoh masyarakat tentu sudah membantu BKKBN baik dalam rangka publikasi maupun juga dukungan maupun juga komitmen khususnya di kawan-kawan Komisi 9 DPR RI yang juga sudah membantu BKKBN sesuai dengan tugas fungsi. Jadi mudah-mudahan satu data kependudukan, satu data keluarga di Indonesia bisa terwujud. Baik, Ibu Dia, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali nih. Kita ada di akhir perjumpaan perbincangan ini terkait dengan pendataan keluarga di tahun 2021 ini. Silakan Ibu Dia. Terima kasih banyak nih sekali lagi dengan kegiatan pendataan keluarganya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dia. Semoga saja kita semuanya bekerja dengan keras, bekerja dengan sampai tuntas gitu ya Bu ya. Bekerja tuntas karena di masa pandemi adalah tantangan sangat berat gitu ya. Nah, tadi sebagaimana tadi kita sampaikan, memang untuk pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung ini semakin melandai, tetapi tetap kita harus waspada, kita tetap harus berhati-hati ya, untuk kita semua bisa bekerja dengan baik begitu ya. Bu, terima kasih Bu sudah bergabung di Live Talk Show bersama dengan Radio Kanjaga, dan juga Pak Herman Melani yang sudah hadir di studio Radio Kanjaga. Semoga akan sangat bermanfaat perbincangan kita untuk para pendengar Radio Kanjaga, dan tentunya program-program semuanya ini bisa berjalan lancar ya mengenai sasaran berbagai bencana di tahun 2021 ini. Dan tadi pendataan keluarganya akan sangat bermanfaat juga untuk semua ini ya, pihak yang memang untuk rencana pembangunan Indonesia begitu ya Bu ya. Baik, Mitra Kanjaga, kita akan akhiri perjumpaan kita di acara talk show ini bersama dengan BKKBN Jawa Barat. Terima kasih Pak Herman atas kedatangannya dan juga informasi Ibu Dia juga. Salam sehat Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita mulai ya. Kita buka dulu yang pertama, keluarga berkumpul. Oh, jadi kita diajak membiasakan diri selalu berkumpul. Sarapan bareng atau makan bareng di meja makan misalnya. Next, keluarga berinteraksi. Oke, no gadget ketika berkumpul. Ngobrol, jangan nunduk terus. Obrolin di meja makan. Terbuka dong, jangan cuma tudung saji aja yang terbuka. Next, ini keluarga berdaya. Yuk semangat berdayakan keluarga supaya semua kebutuhan pokok tercukupi. Punya tabungan, bisa wujudkan impian bersama. Asik kan? Next, keluarga peduli dan berbagi. Ini kita harus biasakan keluarga untuk peduli pada sesama dan senang berbagi. Itu dia paket keluarga 4.0 dari BKKBN. Demi ketahanan keluarga di era 4.0. Kalau terencana, semua lebih mudah guys. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Hai guys, aku lagi kumpul keluarga nih. Seneng banget loh punya keluarga yang kompak, solid, dan bisa ngomongin apapun tanpa ragu. Ini papa aku. Pak, lagi apa sih? Lagi baca buku dari Ade. Nanti kita bahas di meja makan ya pak. Nah, ini mama aku. Halo, mama lagi masak nih. Dek, lagi video call sama siapa sih? Ini vlog mama, bukan video call. Oh, hai. Kalau yang ini kakak aku. Baru pulang liburan dia. Hasil nabung berapa tahun kak? 3 tahun. Yeay. Oleh-olehnya mana? Nih, buku tips menabung untuk liburan. Oke, itu tadi keluarga aku guys. Keluarga 4.0. Berkumpul, berinteraksi, berdaya, peduli, dan senang berbagi. Itulah kami. Semoga keluarga kamu juga sangat ini ya. Bye. Oh iya lupa guys, pesan ini disampaikan oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat. Kalau berencana semua lebih mudah. Dah.